Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Apriliani. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang berpakaian dengan benar dan sanksi zina. Berpakaian sesuai dengan syariat. Ada berpakaian. Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian dengan pakaian islami dengan tuntunan yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Pakaian yang islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat. Bagi laki-laki harus dapat menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi wanita harus dapat menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki. Dan beliau memerintahkan, keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW telah mengeluarkan si fulan, Umar telah mengeluarkan si fulan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi. Larangan keras terhadap perbuatan at-tasyabuh, laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya dalam segala hal. Akan tetapi, telah diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah larangan tasyabuh dalam hal pakaian, sifat, gerakan, dan semisalnya bukan tasyabuh, menyerupai dalam perkara-perkara kebaikan. Ada berpakaian bagi seorang laki-laki. Tentang ada berpakaian bagi seorang laki-laki, menurut Islam terlihat dari sabda Nabi berikut. Rasulullah SAW pernah melarang aku memakai cincin emas dan pakaian sutra serta pakaian yang dicelup dengan asfar warna kuning polos. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah pernah melihatku mengenakan pakaian yang dicelup dengan asfar, maka Nabi menegurku dengan mengatakan, ini adalah pakaian orang-orang kafir, jangan dikenakan. Ada berpakaian bagi seorang laki-laki dengan demikian adalah: pertama, tidak boleh memakai pakaian sutra. Cincin dan sutra, dua benda yang identik dengan kehalusan dan keindahan, yang menjadi ciri khasnya seorang perempuan. Seorang laki-laki diharapkan untuk menjadi pelindung bagi keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya. Di sisi lain, pelarangan ini juga sekaligus sebagai upaya untuk pencegahan terhadap sikap hidup mewah dan pamer atau riya. Padahal masih banyak rakyat yang menderita dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, mengenai model pakaian, tidak ada aturan yang jelas asalkan menutup aurat memenuhi unsur tuntutan kesehatan. Ajaran Islami sangat menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk mengenakan pakaian yang baik, bersih, sopan, dan menutup aurat. Ketiga, ketika hendak mengenakan pakaian, hendaklah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Keempat, pakaian yang dipakai wajib menutup aurat. Bagi laki-laki, minimal menutup pusar dan lutut. Kelima, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepas. Apabila hendak pergi ke masjid, pakailah pakaian yang baik, bersih dan rapi sebagaimana firman Allah. Ya bani Adam hudu jinatakum indakum masjidin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Warna pakaian yang dianjurkan untuk laki-laki adalah warna putih. Tentang hal ini terdapat hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian dan jadikanlah kain berwarna putih sebagai kain kafan kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain sahih. Para lelaki muslim haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. Oleh karena itu, dilarang bagi lelaki muslim untuk menggunakan barang-barang di atas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dua benda ini, emas dan sutra, haram atas laki-laki umatku. Hadis riwayat Abu Daud.
Dan dalam Islam, tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita dan sebaliknya, wanita tidak diperkenankan memakai pakaian laki-laki. Ada berpakaian bagi seorang wanita. Ada berpakaian bagi seorang perempuan. Dalam Islam tergambar dalam firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 31. Firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang wanita apabila sudah sampai masa balik puber, tidaklah boleh memperlihatkan tubuhnya, kecuali muka dan dua tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari kedua ayat dan hadis Nabi yang tadi dapat disimpulkan bahwa ada berpakaian bagi seorang perempuan menurut Islam adalah: pertama, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, tidak menampakkan atau memamerkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak seperti cincin atau gelang. Ketiga, menampakkan perhiasan hanya dibolehkan bagi mahram dan suaminya. Keempat, memanjangkan kerudung sehingga menutupi dada. Kelima, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu tipis sehingga membuat bagian-bagian tubuhnya terlihat membayang. Keenam, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat yang membuat lekukan-lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Ketujuh, dilarang memakai pakaian yang seronok karena akan membuat mata orang lain terus-menerus tertuju kepadanya. Dengan demikian, tata cara berpakaian bagi wanita adalah: 1. Ketika mengenakan pakaian, hendaklah berniat dengan ikhlas yang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya. 2. Berdoalah sebelum berpakaian agar pakaian berfungsi untuk ibadah. 3. Bagian anggota badan hendaklah ditutup seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. 4. Memanjangkan kerudungnya sampai menutup dada. 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepas. 6. Warna pakaian yang akan dipakai hendaklah berwarna putih. 7. Pakaian tidak ketat dan tipis. Sanksi zina. Berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah atau tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina. Yang melakukan zina itu dibagi atas 2 tingkat, yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya telah cukup umur atau baligh, berakal, merdeka, dan Islam, serta laki-lakinya beristri dan perempuannya bersuami. Hukumannya ialah rajam, yaitu diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang ramai kaum muslimin, lalu dilempari dengan batu sampai mati. Adapun hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang melakukan zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan yang tidak atau belum bersuami dan laki-laki yang tidak atau belum beristri. Dilakukan hukumannya yaitu didera, dipukul cambuk dengan rotan 100 kali di depan halayak ramai kaum muslimin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.